warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kuliah web statis pada pertemuan 7. Nah, pada pertemuan 7 kali ini kita akan membahas tentang form dan input. Nah, form pada web itu biasanya digunakan sebagai media input. Nah, ini contoh penggunaan form ya. Jadi di search engine, nah itu untuk input keyword. Nah, ini pakai form. Kemudian untuk formulir pendaftaran, itu juga bisa menggunakan form. Nah, kemudian komponen yang ada dalam form itu ada banyak: text input, password input, text area, radio button, checkbox, drop down box, button atau tombol, kemudian image button, dan ada juga file upload. Nah, cara kerja form itu yang pertama, ketika user mengisi form dan menekan tombol submit untuk mengirimkan informasi ke server. Nah, server lalu akan memproses informasi dengan bahasa pemrograman web seperti PHP, Java, Python, ASP, dan lain sebagainya. Kemudian, server menghasilkan halaman baru, informasi baru, dan menampilkannya di browser sehingga user bisa melihat informasi tersebut. Nah, kemudian struktur form ini seperti ini. Jadi ini ada tag form yang berpasangan dengan tag penutupnya /form. Nah, kemudian form ini dia memiliki atribut. Yang pertama ada action dan ada method. Nah, di action di sini diisikan URL tempat pemrosesan form itu tadi, file untuk memproses form, mungkin bisa menyimpan atau untuk menampilkan feedback. Nah, kemudian ini method, ini adalah cara data yang dikirim di form itu diproses, bisa get atau bisa post. Nah, kemudian di tengah-tengah sini ini adalah meletakkan form kontrolnya. Jadi isi formnya bisa input teks, atau bisa password, atau bisa text area, seperti itu. Nah, kemudian ini penjelasannya. Nah, tadi pada metode ada get atau post ya. Jadi kalau get itu value atau informasi yang dikirim dari form itu akan ditambahkan pada akhir URL. Jadi pada saat itu kita di address bar itu kita bisa melihat informasi apa sih yang dikirim dari form itu. Nah, kemudian kalau post itu value atau informasi akan dikirimkan melalui HTTP header. Nah, jadi di address bar tidak kelihatan. Nah, kalau yang metodenya get itu biasanya digunakan untuk form dengan informasi yang pendek seperti search box pada Google dan lain sebagainya. Nah, ini adalah text input. Jadi text input ini seperti ini. Input tipe teks, kemudian ini nama objeknya, input teksnya ini tadi, ini bisa diatur size-nya, kemudian max length-nya. Max length ini panjang maksimalnya. Nah, kemudian password input. Nah, password input ini atributnya sama seperti hampir sama seperti input tipe teks ya. Nah, cuman nanti hasil akhirnya pada saat ditampilkan ini akan berisi wildcard, bisa titik-titik atau bisa tanda bintang. Ya, text area ini biasanya digunakan ketika form itu membutuhkan isian yang panjang, bisa komentar atau bisa untuk mengisikan jawaban kuis yang panjang misalnya. Nah, atributnya ada name, kemudian calls, ini adalah kolomnya, panjang kolomnya berapa, kemudian barisnya berapa. Seperti. Nah, kemudian ini radio button. Radio button biasanya digunakan untuk input yang berupa pilihan ganda. Nah, ini. Jadi jumlah elemen input yang dimasukkan di sini nanti hasilnya akan sesuai di sini. Jadi ini pada contoh ini ada 3 elemen input. Nah, hasilnya adalah 3 elemen dengan radio button. Nah, atributnya ada tipe.
Ini tipenya radio, name, kemudian value, nah kemudian check. Check itu berarti dia yang terpilih. Jadi sudah ada ininya, di kliknya, tanda kliknya. Nah, kemudian untuk checkbox. Checkbox ini sama seperti radio button, digunakan untuk pilihan ganda untuk memilih. Kemudian atribut di dalamnya juga sama seperti radio button tadi. Nah, kemudian tombol drop down ini juga bisa digunakan untuk pilihan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau diklik, dia akan menampilkan pilihan-pilihan yang ada di dalamnya. Nah, caranya ini beda. Select, nah ini name-nya, kemudian ini option, ini jumlah pilihannya ada berapa. Kemudian ditutup dengan /select. Nah, kemudian untuk multiple select box, ini perbedaannya dengan tombol drop down tadi. Kalau tombol drop down ini bisa memilih satu, kalau multiple select box ini bisa memilih lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian ini file input. Nah, ini digunakan saat form itu memerlukan inputan yang berupa file. Bisa memerlukan misalnya user harus mengisikan foto di sana atau mengupload suatu dokumen seperti itu. Nah, input tipe file, nah name, user, song. Nah, ini adalah atribut. Jadi atributnya ada tipe, kemudian ada name. Nah, ini tipe, submit, value, upload. Ini adalah di tombol di bawahnya ini. Jadi dia punya ada dua elemen. Input tipenya file, ini menghasilkan ada tombol browse untuk memilih file. Nah, kemudian yang kedua input tipe submit, ini di sini ada button jenisnya submit dengan tulisannya upload. Nah, kemudian ini submit button. Nah, tadi di awal di file input ini juga ada submit button ya. Nah, jadi inputan dengan tipe submit ini adalah prosesnya kalau dia diklik, dia akan mengirimkan file atau memproses form itu. Kemudian di sini image button. Jadi tombol submit itu kita bisa berikan image atau gambar. Tinggal disebutkan saja di sini source gambarnya. Nah, kemudian untuk tombol hidden. Tombol hidden. Nah, ini untuk membuat, kalau di sini contohnya untuk bookmark. Kemudian yang berikutnya adalah label. Label itu adalah yang ada keterangan dari masing-masing input. Nah, ini contohnya label age. Nah, di sini ada tulisan age. Nah, kemudian di sini inputnya ada di depannya. Nah, ini. Nah, kemudian form validation. Nah, kalau dulu itu form validation itu harus pakai JavaScript. Nah, tapi mulai HTML5 ini dia sudah menambahkan tag atau elemen yang digunakan untuk validasi. Jadi tinggal diberikan tambahan atribut required di sini. Required sama dengan required. Nah, ini berarti dia tombol itu harus diisi. Kalau tidak diisi atau belum diisi, maka dia akan menampilkan tulisan seperti ini. Please fill out this field. Nah, ini. Jadi ini validasi, jadi ngecek apakah form itu sudah diisi atau belum. Nah, kemudian date input, ini adalah tipe input yang digunakan untuk memasukkan tanggal. Nah, ini ada mulai HTML5 juga. Jadi kalau dia ini tombolnya contohnya, jadi kalau dia diklik dia akan menampilkan kalender dan kita tinggal memilih tanggalnya. Nah, ini adalah elemen yang digunakan untuk menyisipkan
input tipenya adalah date. Nah, kemudian untuk kali ini kita akan latihan membuat form. Nah, kita membuat form dengan bentuk seperti ini. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah your details dan your review. Nah, ini adalah kode-kodenya. Jadi, ada yang field set. Field set ini adalah di sini. Jadi, pengelompokan field. Nah, jadi di sini kita nanti akan menggunakan dua field set. Nah, dua field set. Nah, yang pertama, field set yang pertama ini judulnya your details dan isi di dalamnya adalah input teks dengan label name dan email. Kemudian field set yang kedua ini adalah legendnya atau judulnya adalah your review. Nah, di sini ada drop down, ada radio button, kemudian ada text area, kemudian ada checkbox dan ada tombol submit. Nah, silahkan ini dipraktekkan pada komputer atau di handphone Anda. Kemudian jangan lupa disimpan dan dijalankan di browser untuk melihat hasilnya. Oke, ditunggu kritik dan saran juga pertanyaannya melalui WA Group, di Classroom, ataupun di komentar pada video ini. Oke, selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.